Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran dan video ini akan memulai kita untuk masuk pada materi trigonometri. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, trigonometri sendiri nanti adalah suatu materi yang berhubungan dengan segitiga, sudut, dan perbandingan-perbandingannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi trigonometri, nanti kita akan mengenal terlebih dahulu sudut dan teman-temannya. Begitu ya. Jadi, sudut itu mungkin di SMP, di SD sudah pernah kalian pelajari, tapi nanti kita akan mengenal beberapa hal mengenai sudut yang mungkin belum pernah kita jumpai di SD ataupun di SMP. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ukuran ya. Jadi pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besaran sudut, yaitu derajat dan radian. Nah, rata-rata di SMP baru diajarkan mengenai tanda sudut derajat. Nah, jadi misalnya sudutnya 20 derajat, 30 derajat, 60 derajat, tetapi belum ada yang menyebutkan satuannya dalam bentuk radian. Nah, biasanya untuk satuan radian itu kalau dalam sepeda motor itu ada istilah RPM. Nah, RPM itu singkatan dari radian per menit. Nah, jadi satuan yang digunakan itu adalah radian, yaitu sudut putaran mesin. Dan masih banyak hal lagi yang nanti akan kita bahas. Jadi pertama kita mulai dari satuannya dulu ya, di mana sudut itu ada banyak cara menyatakan sudut, tetapi yang kita bahas di sini adalah yang bentuknya derajat dan radian. Nah, kita tahu bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jika kita buat satuan derajat, sehingga kalau kita mau menyatakan satu derajat itu apa? Satu derajat itu berarti adalah kalau kalian bayangkan pizza, nah, pizza yang bentuknya bulat sempurna, lalu pizza itu dipotong menjadi 360 bagian. Nah, satu bagian dari potongan pizza tersebut itu membentuk sudut 1 derajat. Jadi 1 derajat adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan sebuah lingkaran menjadi 360 bagian sama besar. Nah, jadi kalau kalian lihat di gambar sini, ini adalah 1 derajat. Jadi dia potongannya cukup kecil, atau dia bisa dinyatakan menjadi 1/360 putaran. Dan ada beberapa sudut lain yang juga bisa dinyatakan dalam putaran, misalnya 1/4 putaran atau 90 derajat. Lalu ada setengah putaran 180 derajat dan satu putaran penuh atau 360 derajat. Nah, itu definisi untuk satu putaran penuh dan definisi dari 1 derajat. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau derajat mungkin tidak aneh untuk kalian atau mungkin sudah sering kalian dapatkan. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah tentang radian. Apa itu radian? Jadi radian ini adalah salah satu satuan dari sudut. Jadi sudut juga bisa dinyatakan dalam radian. Nah, satu radian itu dinyatakan, atau sudut satu radian itu dinyatakan saat sebuah lingkaran memiliki panjang busur ya, panjang busur yang sama panjang dengan jari-jarinya. Jadi satu radian diartikan sebagai besaran ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya, nah ini dari A ke B, itu harus sama dengan jari-jarinya. Jadi panjang busur AB dibagi R itu sama dengan 1, dan ini disebut sebagai 1 radian. Jadi 1 radian itu satu ukuran sudut yang dinyatakan dengan panjang busurnya itu akan sama dengan panjang jari-jarinya. Jadi panjang busur ini dengan ini itu sama, maka nanti dia akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut ini yang dianggap sebagai 1 radian. Jadi tadi setelah kita mempelajari derajat itu kan berarti
anggaplah sebuah satu lingkaran penuh kamu potong jadi 360 derajat, 360 bagian, maka satu bagiannya itu membentuk sudut 1 derajat. Sedangkan untuk radian, dia dinyatakan dengan sebuah sudut yang terbentuk saat ada panjang busur. Kalau di sini kita contohkan AB, yang panjangnya itu akan sama dengan panjang jari-jari. Nah, kondisi ini, sudut yang terbentuk itu akan membentuk 1 radian. Nah, itu adalah derajat dan radian. Lalu bagaimana hubungannya? Nah, sekarang hubungan antara sudut derajat dan sudut radian. Nah, di sini ada titik-titik yang harus kalian isi, tetapi Bapak sudah bantu isikan. Ya. Nah, hubungan antara sudut derajat dan sudut radian. 1 derajat itu akan sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi besar 1 derajat, jika kita konversi ke bentuk radian adalah pi per 180 derajat. Atau kalau kita konversi lagi menjadi bentuk pecahan desimal, maka bentuknya adalah 0,0174 radian. Jadi 1 derajat itu nilainya adalah ini atau ini. Sedangkan 1 radian itu nilainya adalah 180 derajat per pi. Atau jika kita buat dalam bentuk desimal, bentuknya adalah 57,2958 derajat. Jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, nah ini alfa di sini adalah nilainya tadi 57,29 sekian derajat, gitu ya. Jadi kalau dikonversi ini pasti hasilnya sekitar 57, sekian. Nah, itulah cara atau hubungan antara radian dan derajat. Jadi 1 derajat adalah pi per 180 radian, 1 radian adalah 180 derajat per pi. Dan ini adalah bentuk desimalnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah kalau misalnya memiliki satu sudut derajat, kita ubah ke radian, atau sebaliknya, kita punya sudut radian, kita ubah ke derajat. Nah, contoh kita punya 60 derajat. Apa itu 60 derajat? Berapakah radian dari 60 derajat? Cara mengubahnya, kita menggunakan konsep ini. Karena 1 derajat itu adalah pi per 180 derajat, begitu ya. Maka 60 derajat itu akan kita kalikan dengan pi per 180 derajat radian. Jadi 1 derajat itu kan pi per 180 derajat radian, maka kalau kita punya bentuk derajat dan mau kita konversi ke bentuk radian, maka kita kalikan dengan pi per 180 derajat radian. Nah, maka 60 derajat kita bagikan dengan 180 derajat. Karena yang bisa dibagikan hanya ini. Lalu pi-nya mengikuti saja. Dan radian itu satuannya. Lalu kita sederhanakan 60 derajat ini dibagi dengan 180 derajat menjadi 1/3 pi radian. Selesai. Jadi 60 derajat itu nilainya akan sama dengan 1/3 pi radian. Contoh kedua. Contoh kedua di sini ya. Kita misalkan, kita kebalikannya. Kita akan mengubah bentuk radian menjadi derajat. Jadi misal kita punya 3/2 pi radian. Nah, 3/2 pi radian kita akan konversi ke bentuk derajat. Radian sendiri, 1 radian, tadi nilainya adalah 180 per pi. Jadi, radian angka ini kita ganti jadi 180 per pi, maka 2/3 pi kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, kan pi di sini pi, kita coret, karena ini perkalian dan ini pembagian, maka akan saling membagi jadi habis, sisanya 1. Sehingga nanti kita dapatkan 2/3 dikali 180 derajat. Ini kalau kita bagi 3 kan 60. 60 kali 2 berarti 120 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 2/3 pi radian itu nilainya akan sama dengan 120 derajat. Nah, itu pembahasan mengenai sudut yang satuannya radian dan satuannya derajat. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, seperti itu untuk pembahasan ini. Nah, sekarang sedikit
tambahan. Jadi fungsi dari ini apa gitu ya. Nah, terkadang kita tidak menemukan suatu sudut atau suatu radian yang ada pi-nya. Jadi contoh misalnya di soal nah ini 15 radian. Lalu kalau soalnya seperti ini bagaimana kita akan mengkonversinya? Kan tidak ada bentuk pi-nya, tidak seperti di contoh. Nah, kalau 15 radian seperti ini, maka cukup kamu kalikan dengan angka ini. 57,2958 derajat. Selesai. Maka dia akan berubah jadi bentuk derajat. Karena satu radian itu adalah 57,2958 derajat. Sedangkan sama seperti tadi, kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan bentuk ini gitu loh. Kalian boleh kalikan dengan ini. Jadi kalau misalnya kalian punya nah ini 342 derajat dan kalian tidak mau membuatnya dalam bentuk pi, maka kalian bisa kalikan dengan 0,0174 radian. Maka otomatis dia akan mengkonversi bentuk derajatnya menjadi bentuk radian. Seperti itu. Next, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara tentang sudut positif dan sudut negatif. Apa itu sudut positif dan sudut negatif? Oke. Ya. Nah, kita berbicara tentang sudut positif dan sudut negatif. Apa itu sudut positif? Nah, sudut positif itu adalah sudut yang terjadi jika arah putaran sudut berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia disebut sebagai sudut positif. Contoh, 30 derajat. 30 derajat itu ya berarti posisinya dari garis ini, dia berlawanan arah, berarti ke sini. Nah, sudutnya seperti ini, dia disebut sebagai sudut positif 30 derajat. Sedangkan sudut negatif adalah sudut yang putaran arahnya itu searah dengan jarum jam. Kalau sudut positif itu berlawanan, kalau sudut negatif itu searah dengan jarum jam. Jadi misalnya kalian dapat sudut min 50. Nah, min 50 itu bagaimana kondisinya? Berarti dari garis awal 0 seperti ini, maka dia akan membentuk sudut seperti ini yang di sini 50 derajat. Jadi sama-sama 50 tetapi arah putarannya ke bawah sini. Nah, itu nanti hasilnya adalah sudut min 50. Kalau misalnya seperti ini, berarti nanti dia membentuk sudutnya adalah 50 derajat. Ini hanya contoh saja ya, ini bukan 50 sudutnya. Tapi itulah konsep bagaimana kita menamakan sudut itu sudut positif dan bagaimana kita menamakan sudut itu sudut negatif. Dan ada cara bagi kita untuk mengubah sudut positif menjadi sudut negatif dan sudut negatif menjadi sudut positif. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka sudut yang sama gitu loh. Jadi cara mengubah sudut negatif menjadi sudut positif itu adalah dengan menambahkannya menjadi dengan 360 derajat. Misalnya sudutnya adalah min 50. Nah, sudut min 50 itu juga bernilai berarti 360 dikurangi 50 berarti dia akan setara dengan sudut 310. Nah, sedangkan untuk mengubah sudut positif menjadi negatif, ya tinggal dikurangkan dengan 360. Misalnya kalian punya sudut 30 derajat, dikurangi 360, maka hasilnya dia akan sama dengan sudut min 330. Jadi, satu sudut itu bisa dinyatakan dalam dua jenis, sudut positif ataupun sudut negatif. Nah, penjelasannya seperti apa sih? Nah, mungkin seperti ini ya. Perhatikan, misalkan di sini 0 derajat. 0 derajat. Nah, anggaplah kita membuat sebuah garis di sini. Nah, dia misalkan dia bernilai misalnya 60 derajat. Nah, seperti ini. Garis ini memiliki sudut positif 60 derajat. Tetapi apakah dia memiliki sudut negatif? Ada. Jadi, kalau misalnya kita anggap dia berputarnya ke arah sini, nah,
Begitu kan? Maka secara otomatis dia berputar sebanyak min 300. Jadi dia berputar min 300 derajat kalau dia berputarnya dari sini. Satu garis yang sama ini ya. Jadi satu sudut itu sebenarnya bisa dinyatakan dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Jadi kalau misalnya kita punya 60, sudut negatifnya berapa? Ya 60 dikurangi 360, maka dia hasilnya adalah min 300. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya kita punya, misalnya kita hapus dulu yang ini. Kita punya sudut di sini misalnya. Besarnya anggaplah berapa ini? Min 50 gitu ya. Min 50 derajat. Oke. Nah, ini kan sudut negatif karena dia searah jarum jam. Apakah dia memiliki sisi sudut positif? Ya ada. Jadi kalau kita putar dari sini, dia kan sudut positif. Sudut positifnya berapa? Ya berarti 360 dikurangi bukan 100 min 50 derajat ditambah 360, berarti nanti di sini sudut positifnya adalah 310. Nah, seperti itu. Jadi dia 310 derajat. Nah, itulah proses bagaimana kita mengonversi sudut positif menjadi sudut negatif ataupun sebaliknya, sudut negatif menjadi sudut positif. Positif ke negatif atau negatif ke positif. Karena satu sudut itu ternyata bisa dilihat dari dua buah sisi, sudut negatif dan sudut positif. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Jadi kita sudah membahas ini ya, sudut positif dan sudut negatif. Jadi yang seperti ini itu adalah sudut positif, yang seperti ini itu adalah sudut negatif. Lalu, nah sekarang kita masuk ke pembatasan kuadran. Apa itu pembatasan kuadran? Pembatasan kuadran itu adalah membagi 360 derajat menjadi 4 bagian. Nah, jadi sudut 360 derajat yang satu lingkaran penuh itu kita bagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang kita sebut sebagai kuadran 1. Kuadran 1 itu besarannya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi dari sini itu kita sebut sebagai kuadran 1. Sedangkan yang kedua itu disebut sebagai kuadran 2. Kuadran 2 posisinya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu ada kuadran 3. Kuadran 3 itu nilainya antara 180 sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 posisinya berada di 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau misalnya kita punya sudut 305, nah 305 ya berarti berada di kuadran 4. Nah, kalau di sini kan di latihan 13.2 tentukan posisi kuadran. Berarti kalau yang ditanyakan 305 berarti dia berada di kuadran 4. Nah, lalu bagaimana kalau ditanyakan dia sudut negatif min 315 derajat? Berada di kuadran berapa dia? Nah, berarti dia tidak berada di kuadran 4. Kenapa? Kuadran itu semua sudutnya adalah positif. Jadi kita harus cari sudut positifnya dulu ini. Jadi min 315 kalian tambahkan dengan 360. Itu berarti 55 ya. 50. Apa 55? 55. 55 apa 45? 345 ya. Ya. Jadi 45. 45 itu berarti kuadran 1. Jadi 315 ini dia berada di kuadran 1. Atau nanti kalau hitungan Bapak salah silakan dicek kembali. Gitu ya. Jadi kuadran di sini adalah kita membagi sudut 360 derajat menjadi 4 bagian. Apakah penting? Sangat penting ini nanti. Jadi kalian harus paham apa itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, next. Selanjutnya mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Apa itu sudut elevasi? Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk dari garis horizontal pandangan mata.
Jadi kalau kita melihat lurus ke depan, nah itu kita anggap sebagai sudut titik nolnya. Dengan garis ke atas, jadi sudut elevasi pada dasarnya adalah sudut yang terbentuk saat kita melihat benda ke atas. Jadi misalnya kalian melihat ada burung di atas pohon. Nah, sudut antara garis lurus pandangan kalian ke depan dengan sudut matanya. Jadi kalau kalian di atas ada burung, nah sudut di antara dua itu akan membentuk sudut elevasi. Sedangkan sudut depresi itu kebalikannya. Jadi saat kalian melihat ke bawah, misalnya kalian berada di atas gunung, lalu kalian melihat ada kota di bawah. Nah, sudut pandangan lurus mata kalian ke depan dengan kota yang ada di bawah itu akan membentuk yang namanya sudut depresi. Jadi kalau kalian lihat di gambar, nah ini. Jadi misalnya di sini ini mata kalian. Nah, mata kalian di sini lalu melihat garis pandangan lurus, lalu di atasnya ada misalnya burung. Nah, sudut antara pandangan lurus mata kalian dengan burung di atas ini akan membentuk namanya sudut elevasi. Sedangkan kalau kalian misalnya berada di atas gedung gitu ya, kalian melihat ada rumah kecil di bawah. Sudut antara pandangan mata kalian lurus dengan rumah yang ada di bawah ini, kalau kalian tarik garis seperti ini, maka dia akan membentuk yang namanya sudut depresi. Nah, itulah penjelasan mengenai sudut itu ya, pembukaan untuk materi trigonometri. Jadi nanti kalian bisa memahami materi trigonometri dengan lebih baik setelah mempelajari materi sudut ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Pada video selanjutnya nanti kita akan mulai masuk pada materi trigonometrinya. Nanti kita akan masuk ke perbandingan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.